menjadi sorotan adalah pemerintah memangkas masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri jadi 7 sampai 10 hari. Sebelumnya masa karantina dari luar negeri ini 10 sampai 14 hari, kini dipangkas jadi 7 hari saja. Aturan baru ini berlaku bagi WNI dan juga WNA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tidak akan memberikan diskresi bagi orang-orang yang datang dari luar negeri. Mereka yang datang dari luar negeri diminta mematuhi aturan yang berlaku dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Karantina yang 14 hari menjadi 10 hari dan yang 10 hari menjadi 7 hari. Kemudian mengenai Omikron memang sudah berkembang menjadi 132 negara. Dan kita dalam masuk ranking di 40. Jadi jumlah kasus Omikron di Indonesia sekarang ada 152 Omikron. Padahal mayoritas kasus Omikron itu paling banyak dari luar negeri. Lantas mengapa kemudian pemerintah memangkas masa karantina? Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto akan menjelaskannya di berita utama malam hari ini. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Pak Heri, audionya mungkin di... Ya, selamat malam, salam sehat Mbak. Oke, sehat ya Pak ya. Pak Heri, jadi sebenarnya apa nih pertimbangannya kemudian pemerintah di saat Omikron datanya lagi meningkat-meningkatnya justru ada pemangkasan masa karantina. Pertimbangannya apa? Ya, masa karantina ini memang ada beberapa kali perubahan ya, disesuaikan kondisi. Jadi apa yang diambil 14 hari dan 10 hari waktu itu adalah sebuah langkah yang cukup konservatif diambil pemerintah. Waktu kita memang sama sekali belum tahu bagaimana karakter dari Omikron ini dan kita berusaha mengantisipasinya. Kemudian dalam perkembangannya memang pemerintah baru memutuskan kemarin di rapat kabinet, tetapi sebenarnya itu baru tahapan rencana karena harus diterjemahkan dalam sebuah regulasi yang merupakan hasil diskusi dengan kementerian dan lembaga yang terkait, diantaranya Menko Marves, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perekonomian, juga Satgas Penanganan COVID, juga Kementerian Kesehatan juga seperti itu. Jadi ini yang kemudian harus kita lihat. Jadi ada dua, bahwa rencana itu sudah disampaikan oleh Pak Luhut kemarin dan aplikasinya di lapangan tentu saja menunggu aturan hitam di atas putihnya setelah ada adendum dari surat edaran tentang pelaku perjalanan internasional dari Satgas Penanganan COVID. Oke, jadi itu adalah rencana yang diusulkan oleh pemerintah pusat terkait dengan pemangkasan masa karantina dari 14 hari menjadi 10 hari dan dari 10 hari menjadi 7 hari, begitu ya Pak Heri. Nah, kemudian kapan akan resmi diberlakukannya? Iya, sampai hari ini sebenarnya sudah dilakukan pembicaraan di lintas kementerian ya Mbak. Dan hari ini sore tadi draft finalnya sedang diajukan ke Ketua KPCPEN dan Menko Marves karena ada beberapa hal yang harus difinalisasi ya oleh keputusan dari dua kementerian koordinator tersebut sebelum kemudian ditandatangani oleh Kasatgas dan berlaku efektif biasanya setelah ditandatangani, seperti itu. Oke, untuk kriteria klasifikasinya sendiri seperti apa? Yang dipangkas dari 14 jadi 10 jadi 7 hari, seperti apa mekanismenya nantinya di lapangan? Ya, tentu saja karantina yang lebih panjang adalah ditujukan bagi pelaku perjalanan yang berasal dari negara-negara dengan transmisi lokal tinggi. Salah satunya adalah Inggris misalnya, kayak gitu, kemudian Norwegia. Tentu saja ini berdasarkan asesmen juga dari Kementerian Kesehatan, mana saja negara-negara yang dalam 1 pekan terakhir ini mengalami perkembangan yang dinamis dalam transmisi varian Omikron ini. Kemudian yang kedua tentu saja di luar negara-negara dengan transmisi besar dan transmisi lokal tadi, di sana tentu menggunakan yang periode yang lebih pendek.
Jadi perlu dipastikan bahwa ketika mereka datang, itu mereka menjalani entry test, dan kemudian di hari terakhir karantina, mana periode yang dipakai tergantung asal negaranya, baru dilakukan apa yang disebut exit test. Ketika dia negatif, kemudian baru bisa melanjutkan perjalanannya. Demikian, Mbak. Itu tadi soal kriteria klasifikasinya terkait dengan mekanismenya seperti apa soal pemangkasan. Kemudian Pak Heri, kita tahu kan dari libur Natal dan Tahun Baru ini baru saja selesai. Kita tahu hari demi hari ini ada peningkatan kasus Omikron. Apakah kebijakan ini kemudian dianggap tidak berseberangan dengan upaya menekan laju kasus? Ya, kita berharap dengan kedisiplinan dan tidak ada kebocoran-kebocoran gitu ya, tidak ada diskresi yang diberikan, ini akan cukup efektif. Karena memang kenyataannya karantina ini dalam kita melakukan screening, sebagian besar kasus Omikron ini merupakan kasus import ya. Kemudian ada sebagian yang sedang menular seperti di garda terdepan, di petugas kesehatan di bandara, 2 orang yang tertular, kemudian mereka tinggal di mes, kemudian menulari petugas-petugas yang lain. Nah, itu yang disebut sebagai transmisi lokal yang sekarang juga dilakukan tracing secara intensif. Sehingga ini tidak meluas, karena kita juga tahu, Mbak, sekarang transmisi lokal sudah terjadi, jadi kita juga harus berhati-hati juga dalam melakukan tracing dan testing ke kelompok-kelompok yang tadi di probable penularan lokal tadi, di samping kemudian melakukan karantina yang ketat terhadap seluruh pelaku perjalanan, baik melalui hotel-hotel ataupun karantina terpusat yang disiapkan pemerintah untuk pekerja migran Indonesia, pelajar mahasiswa, dan ASN ya. Oke, Pak Heri, ini kan kita tahu waktu karantina kemudian dipangkas oleh pemerintah pusat dari yang 14 jadi 10 hari, dari 10 hari menjadi 7 hari. Apakah ada nantinya kebijakan pendamping terkait dengan pemangkasan waktu karantina ini yang kemudian diperketat atau ada kebijakan baru lagi kemudian? Iya, kebijakan pendamping sebenarnya adalah di mana sebenarnya pintu kedatangan itu bisa dibuka, dan itu SK Satgas juga sudah ada per tanggal 1 kemarin, di mana kita akan membuka 1 pintu kedatangan lagi di Surabaya, karena memang untuk mengantisipasi membludaknya pelaku perjalanan melalui pintu Soekarno-Hatta. Kita tahu perharinya itu ada 2.500 hingga 3.000 pelaku perjalanan datang, dan sebagian memang menimbulkan kepadatan, baik di karantina terpusat maupun di hotel. Untuk itu kita coba buka alternatif di sana dengan SOP yang bagus juga, seperti di Jakarta, untuk memastikan karantina itu dilakukan dengan baik ya. Kemudian tentu saja petugas-petugas yang di lapangan juga dilindungi secara proper, menggunakan alat pelindung diri yang memadai, sehingga kita bisa antisipasi penularan ini dengan lebih baik tentu saja. Oke, pemerintah memangkas masa karantina dari luar negeri dari yang 14 hari menjadi 10 hari, kemudian dari yang 10 hari jadi 7 hari. Kita harapkan tentu saja angka kasus COVID-19 untuk varian Omikron ini tidak terus bertambah ya, Pak Heri ya. Terima kasih informasinya, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto telah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak, dan sehat-sehat selalu.